Wanita itu terbangun dan terkejut saat mendapati dirinya berada di kamar yang sama dengan musuh bebuyutannya. Begitu sadar, ia langsung menyuruh pria itu cepat bersembunyi. Semuanya gara-gara ia mabuk dan malah membawa sang CEO ke rumah nenek. Saat keduanya masih panik mencari tempat bersembunyi, nenek tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Melihat posisi mereka yang ambigu dan canggung, nenek pun jadi serba salah. Saat kembali ke ruang tamu, wanita itu sudah siap dimarahi habis-habisan. Tak disangka nenek malah menyarankan mereka langsung menikah. Bahkan bilang sudah siapkan kartu keluarga. Wanita itu ketakutan dan buru-buru menolak. Tak disangka nenek malah langsung membalas dengan tegas. Wanita itu tak punya pilihan selain bilang walaupun dia setuju, CEO pasti tidak mau. Siapa sangka sang CEO langsung bilang tidak ada masalah. Akhirnya mereka pun menikah karena keadaan. Kabar itu langsung bikin heboh satu lingkaran sosial. Bahkan ada yang bertaruh mereka pasti cerai dalam 3 hari. CEO berniat foto bersama untuk membuktikan kebenaran hubungan mereka. Tak disangka wanita itu malah menyuruh dia menciumnya. CEO bingung tapi tetap menurut. Wanita itu langsung ambil ponsel dan jepret satu foto, lalu mengunggahnya ke media sosial. Malam harinya, saat datang ke sebuah pesta, ia mendengar si wanita licik membicarakan bahwa CEO sudah bangkrut. Katanya sekarang dia cuma punya wajah doang. Mendengar itu wanita itu marah besar, langsung memuji suaminya di depan umum. Katanya CEO punya perut six pack dan stamina luar biasa. Si wanita licik langsung memaki bahwa dia tak tahu malu. Namun saat di toilet, wanita licik itu menunjukkan wajah aslinya. Menggertakkan gigi dan bilang cepat atau lambat akan merebut CEO. Wanita itu tentu tak tinggal diam. Langsung bilang mereka sekarang pasangan sah suami istri. Si wanita licik tertawa tak percaya. Mengira itu cuma omong kosong. Tak disangka detik berikutnya, wanita itu langsung mengibaskan buku nikah ke wajahnya. Melihat itu si wanita licik langsung membeku. Tak percaya CEO benar-benar menikahi wanita itu. Saat wanita itu kembali ke pesta, ada lagi yang menyindir. Katanya pernikahan yang dipertahankan pakai uang tidak akan lama. Belum sempat ia menjawab, sahabatnya malah tertawa. Lalu langsung menarik syal dari leher wanita itu, memperlihatkan bekas ciuman. Mantan pacar CEO yang melihat itu langsung terpaku, namun tetap tidak percaya bahwa itu ulah CEO. Sedangkan wanita itu tidak peduli sama sekali, malah dengan santai bilang suaminya datang menjemput. Mendengar itu mantan pacar langsung mengikutinya keluar. Dan benar saja melihat CEO memperlakukan wanita itu dengan penuh kasih. Saat itu juga ia merasa sangat cemburu. Malamnya saat pulang ke rumah, wanita itu melihat ada lukisan palsu digantung di dinding. Ia heran sejak kapan selera suaminya jadi seburuk itu. Tak disangka CEO bilang itu lukisan asli yang baru ia beli hari ini. Wanita itu kaget dan langsung bertanya bukannya dia sudah bangkrut. CEO dengan santai menjawab bahwa semua tagihannya sekarang atas nama istrinya. Dan katanya notifikasi pembayaran pasti sudah masuk ke ponselnya. Wanita itu langsung memeriksa ponsel. Ternyata benar ada tagihan dalam jumlah besar. Ia hampir gila karena kesal. Langsung menarik suaminya dan bilang mau cerai. Tapi CEO malah mengingatkannya bahwa dalam perjanjian pranikah tertulis jelas, mereka tidak boleh cerai dalam 1 tahun. Wanita itu marah besar, tapi tetap tak bisa berbuat apa-apa. Tak disangka hal ini malah membuat CEO makin besar kepala. Keesokan harinya pria itu pulang dengan banyak barang mewah. Melihat itu wanita merasa sakit hati, lalu menyuruhnya untuk hemat. Tapi CEO malah bilang semua itu edisi terbatas, dan bisa naik harga kalau disimpan. Wanita itu pun punya ide. Ia dengar CEO lulusan universitas hukum ternama, lalu mencarikannya pekerjaan sebagai pengacara bergaji 6.000 sebulan. Ia ingin suaminya merasakan kerasnya hidup orang biasa. Keesokan harinya CEO mulai bekerja. Saat jam pulang hampir tiba, atasan di kantor mengira CEO pasti tidak berani pulang duluan. Tak disangka CEO langsung bereskan berkas dan pulang. Atasan langsung naik pitam. Saat itu wanita datang menjemputnya, dan membayangkan suaminya kerja keras di kantor sambil angkat berkas. Ia sampai tertawa puas.